Suami yang takut belanja ke pasar, tapi takut istri lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda melihat seorang suami yang begitu berani menghadapi hujan deras? Berani memancing di sungai yang penuh arus? Bahkan berani begadang semalaman menonton pertandingan sepak bola? Tetapi langsung gemetar ketika disuruh istrinya pergi ke pasar. Inilah kisah yang terjadi pada seorang pria bernama Pak Jono. Pak Jono adalah sosok suami sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis elektronik. Ia dikenal ramah, suka bercanda, dan terlalu terlihat percaya diri. Namun ada satu hal yang selama bertahun-tahun berhasil ia hindari, yaitu berbelanja ke pasar. Selama 10 tahun menikah, hampir tidak pernah sekalipun Pak Jono membeli kebutuhan dapur sendirian. Baginya, pasar adalah tempat yang membingungkan. Harga bisa ditawar, barangnya bermacam-macam, penjualnya banyak, dan yang paling membuatnya takut adalah kemungkinan salah membeli barang. Suatu pagi yang cerah, istrinya yang bernama Bu Siti sedang kurang sehat. Dengan suara pelan, Bu Siti berkata, "Pak, hari ini tolong belanja ke pasar ya." Mendengar kalimat itu, Pak Jono langsung terdiam. Rasanya seperti mendengar pengumuman mendadak bahwa dirinya harus mengikuti ujian matematika tanpa belajar. "Belanja? Aku?" tanyanya memastikan. "Iya, cuma beli kebutuhan dapur kok," kata Bu Siti. Pak Jono pun tersenyum tanggung. Dalam pikirannya mulai muncul berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana kalau salah membeli cabai? Bagaimana kalau tertipu harga? Bagaimana kalau semua orang melihat dirinya kebingungan? Namun karena melihat kondisi istrinya yang kurang sehat, ia tidak tega menolak. Bu Siti kemudian menuliskan daftar belanja. Cabai merah, bawang merah, tomat, bayam, ikan lele, dan beberapa kebutuhan lainnya. Pak Jono menerima kertas itu seperti menerima surat tugas negara. Sebelum berangkat, ia mempelajari daftar belanja tersebut selama hampir 15 menit. Ia bahkan membuka internet untuk melihat bentuk beberapa sayuran yang jarang ia perhatikan. Setelah merasa cukup siap, Pak Jono berangkat menuju pasar tradisional. Sesampainya di pasar, rasa percaya dirinya perlahan menghilang. Suasana pasar begitu ramai. Orang-orang berjalan ke sana kemari. Pedagang menawarkan dagangannya. Suara tawar-menawar terdengar dari berbagai arah. Pak Jono berdiri di pintu masuk pasar seperti wisatawan yang tersesat. Ia mencoba terlihat santai, namun wajahnya justru terlihat seperti orang yang sedang mencari jalan pulang. Dalam hati ia berkata, "Tenang Jono, semua laki-laki pasti pernah belanja." Nah, untuk mengurangi rasa malu, Pak Jono menemukan sebuah strategi. Ia mengambil telepon genggam, lalu menempelkannya ke telinga. Padahal tidak sedang menelpon siapapun. Tujuannya agar terlihat sibuk dan berpengalaman. Sambil berjalan, ia berpura-pura berbicara. Iya, saya sedang cek harga sekarang." Beberapa orang melihat sekilas. Pak Jono merasa strateginya berhasil. Sampai tiba-tiba ponselnya benar-benar berdering. Karena kaget, teleponnya hampir jatuh ke lantai. Ternyata yang menelpon adalah istrinya. "Pak, jangan lupa beli daun bawang," kata Bu Siti. Iya bu," kata Pak Jono. "Lalu pilih ikan yang matanya masih jernih ya." "Iya Bu, jangan sampai salah." Pak Jono pun menelan ludah. Kalimat terakhir itu justru membuatnya semakin gugup. Perjalanan belanja pun dimulai. Tujuan pertama adalah membeli cabai.
Pak Jono menghampiri seorang pedagang. "Bu, cabai merah 1 kilo berapa?" Pedagang langsung mengambilkan. Namun ketika mendengar harga yang disebutkan, Pak Jono pun terbelalak terkejut. Ia pernah mendengar bahwa di pasar harus menawar. Maka dengan penuh keberanian ia berkata, "Bisa kurang sedikit, Bu?" Pedagang tersenyum. "Bisa, mau kurang berapa?" Pak Jono terdiam, karena sebenarnya ia tidak tahu harga normal cabai. Akhirnya ia menjawab, "Kurang yang pantas saja." Pedagang tertawa, orang-orang di sekitar ikut tersenyum. Pak Jono pun ikut tertawa, meskipun sebenarnya malu. Setelah urusan cabai selesai, ia menunjukkan ke penjual sayuran. Disinilah masalah baru muncul. Bu Siti menulis bayam, namun Pak Jono justru mengambil kangkung. Beruntung seorang ibu-ibu yang melihatnya langsung berkata, "Itu kangkung, Pak, bukan bayam." Lantas Pak Jono tersenyum malu. Untung ibu bilang, "Kalau tidak, saya bisa kena sidang di rumah." Semua orang tertawa di pasar. Perlahan suasana yang awalnya membuatnya takut mulai terasa lebih bersahabat. Ia mulai berbincang dengan para pedagang. Ternyata mereka ramah. Tidak semenakutkan yang ia bayangkan. Tantangan terbesar datang saat membeli ikan lele. Pak Jono berdiri di depan lapak ikan selama beberapa menit. Ia memperhatikan ikan satu persatu, mengingat pesan istrinya tentang mata ikan yang jernih. Namun karena terlalu serius mengamati, pedagang akhirnya bertanya, "Pak, mau beli ikan atau sedang melakukan penelitian?" Orang-orang kembali tertawa. Pak Jono hanya bisa menggaruk kepala. Akhirnya semua kebutuhan berhasil dibeli. Ia merasa sangat bangga. Misi besar telah selesai ia lakukan. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Namun sesampainya di rumah, Bu Siti mulai memeriksa hasil belanja. Awalnya semua berjalan lancar, sampai tiba-tiba ditemukan satu masalah. Pak Jono salah membeli tomat. Yang diminta tomat merah biasa, yang dibawa pulang justru tomat hijau. Bu Siti menatap suaminya. Pak Jono langsung memasang wajah memelas. "Maaf Bu, warnanya mirip." Bu Siti tidak bisa menahan tawa. Begitu pula anak-anak yang mendengar cerita ayahnya. Malam itu suasana rumah penuh canda. Pak Jono menceritakan seluruh petualangannya di pasar tadi. Tentang pura-pura menelepon, tentang salah mengenali bayam, tentang menawar tanpa tahu harga, dan tentang meneliti ikan seperti halnya seorang profesor. Semua tertawa mendengarnya. Namun dari pengalaman sederhana itu, Pak Jono mendapatkan pelajaran berharga. Seringkali rasa malu hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Kita takut dinilai orang lain, takut terlihat tidak bisa, takut melakukan kesalahan. Padahal kebanyakan orang justru siap membantu ketika kita tidak mengerti. Sejak hari itu, Pak Jono tidak lagi takut pergi ke pasar. Bahkan beberapa minggu kemudian, ia kembali mulai menikmati kegiatan tersebut. Ia mengenal banyak pedagang, mengerti harga-harga kebutuhan dapur, dan yang paling penting, ia semakin memahami betapa besar usaha istrinya selama ini dalam mengurus kebutuhan keluarga. Karena terkadang pekerjaan yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan pengalaman. Kisah Pak Jono yang mengajarkan bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri sebaiknya saling membantu. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah untuk dipelajari. Tidak ada alasan untuk malu mencoba hal baru, karena kehidupan keluarga yang harmonis dibangun dari kerjasama, pengertian, dan kemampuan untuk saling menggantikan ketika salah satu sedang membutuhkan bantuan. Dan sejak saat itu, setiap kali Ibu Siti berkata, "Pak, tolong belanja ke pasar ya," Pak Jono tidak lagi panik. Ia justru menjawab dengan percaya diri, "Siap Bu, sekalian saya cek harga cabai nasional." Namun sebelum berangkat, ia tetap meminta daftar belanja yang sangat jelas. Karena satu hal yang belum berubah,
ia masih takut salah membeli tomat. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa pada cerita kehidupan berikutnya.